wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik bersama saya, Heni Khairianti Sahara Hasibuan SS, tenaga pendidik UPT SD Negeri 060788 bersama rekan saya Risna Handayani SPD dari UPT SD Negeri 060867 Medan bersama rekan saya Rentayana Pasaribu dari SMK Negeri 5 Medan. Di sini saya berperan sebagai observer dan rekan saya sebagai coach dan rekan saya sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Salam Bu Renta. Bagaimana kabarnya Bu Risna? Sehat Bu, alhamdulillah. Bu Renta bagaimana nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Risna, seperti yang Ibu lihat ini. Oh iya. Oke, Bu, hari ini kan Ibu melakukan coaching nih ya Bu ya? Iya benar Bu, benar. Kalau boleh tahu Ibu melakukan coachingnya bersama rekan siapa ya? Saya melakukannya bersama rekan sejauh saya, yaitu namanya Bu Heni. Oke, berarti Bu Heni yang kelas 5 SD itu ya Bu ya? Iya Bu. Oke, sebelum saya melakukan observasi nanti kan nanti saya akan membuat penilaian ya Bu Risna ya. Membuat penilaian, selain membuat penilaian nanti saya akan mengamati bagaimana Ibu melakukan coaching kepada coach Ibu. Nah, boleh nih saya mengajukan pertanyaan Bu sebelum itu Bu? Boleh Bu, boleh silakan Bu. Ibu Risna nih kira-kira saya ingin membantu Ibu mengembangkan kompetensi di mana nih? Iya Bu. Saya Bu ingin mengembangkan kompetensi itu ada 3 ya Bu. Yang pertama itu presensi atau kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada uji saya nanti. Oke, berarti Ibu nanti mau 3 kompetensi saya lebih amati ya Bu ya. Yang pertama tadi presensi atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot nanti ya tentunya ya Bu ya. Oke nih Bu Risna, kira-kira bagian mana nih Bu nanti yang kira-kira Ibu Risna ingin lebih kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu Bu, 2 saja Bu yang saya kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada uji saya. Oke, berarti tadi dari ketiga kompetensi yang tadi mungkin Ibu akan lebih mengembangkan secara spesifik yang 2 saja ya berarti ya Bu. Yang Iya. pertama tadi mengembangkan mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot begitu ya Bu Risna ya. Oke, bagaimana nih kira-kira penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang ingin kita kembangkan ini? Penilaian yang ingin saya kembangkan itu ya Bu ya, saat saya melakukan coaching itu Bu, saya ingin memberikan pertanyaan berbobot itu kepada uji saya, sehingga uji saya itu bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban berbobot juga Bu, serta dari jawaban beliau itu saya ingin beliau itu juga bisa membuat suatu atau menemukan solusinya Bu, langkah-langkah atau rencana apa yang akan dilakukan selanjutnya. Oke Ibu, berarti penilaian Ibu yang nanti dari Ibu termasuk juga tadi yang pertama, selain dari Ibu melihat apakah coachingnya sudah menjawab pertanyaan yang berbobot atau juga nanti mungkin rencana aksi ke depannya berarti ya. Oke nih Bu Risna, kira-kira harapan apa nih yang Ibu inginkan dari observasi yang kita lakukan ini? Yang ingin saya harapkan tuh uji saya itu nanti bisa menemukan jawabannya dan berjalan lancar gitu Bu, sesuai dengan langkah-langkah atau rencananya akan dilakukan ke depannya, sehingga beliau ini bisa mewujudkan apa yang ada di sekolah dia itu yang ingin diimplementasikan kepada siswanya nanti, sehingga ya Bu kepada coaching saya itu Bu, dia setelah melakukan coaching ini dia bisa langsung Bu menerapkan langkah-langkah yang sudah direncanakannya, sehingga berdampak positif Bu kepada sekolah, terutama kepada siswa Bu, sehingga apa yang ada di pusaran hatinya itu bisa hilang Bu, seperti itu Bu, dia menemukan solusi-solusinya itu Bu. Oke, baik ya Bu Risna, tapi jangan lupa juga nanti ya Bu Risna di dalam melakukan coaching itu nanti
tentunya Ibu harus juga menggunakan sesuai dengan Adul Tirta ya Ibu ya. Dan juga jangan lupa kalau bahwasanya untuk metode coaching ini nanti kita harus melihat penilaiannya harus juga dari kemitraan. Nah nanti pas Ibu melakukan coaching jangan lupa juga harus sesuai dengan menggunakan Adul Tirta ya Ibu ya. Selain itu juga nanti Ibu harus juga memperhatikan atau melihat prinsip penilaian coaching yang dimana harus seperti kemitraan proses, kreatif, memaksimalkan potensi begitu ya Ibu ya. Oke Bu Lisna, mungkin sampai di sini dulu kita sebelum observasi ya. Nanti mungkin saya akan mengamati dari sebelah dari jalan sana ya. Nanti saya akan mengamati dan membuat penilaian dan silakan Ibu lanjutkan coachingnya bersama rekannya. Oke, Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Oh ini Ibu Heninya. Oh iya Bu, apa kabar ibu? Baik, alhamdulillah. Oke, Bu Krisna kan melakukan coaching nih. Iya, Bu. Silakan lanjutkan Ibu ya. Nanti saya akan melakukan pengamatan bersama dan penelitian ya Bu ya. Oke, jangan tegang-tegang kali Bu. Santai saja, keluarkan semua utuhnya. Oke Ibu ya, terima kasih. Terima Dan kasih, saya Bu. Bu. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Krisna. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Kabar saya hari ini nggak mood loh Bu. Kabar Bu Krisna bagaimana? Iya Pak, saya sehat aja Bu, alhamdulillah. Iya alhamdulillah Bu Krisna sehat. Saya kurang Bu. Kenapa Bu nggak mau cerita Bu? Cerita. Oh gini Bu, Ibu ada waktu kan Bu mendengarkan keluh kesah saya? Ada Bu, dengan senang hati, banyak waktu saya untuk ini. Oke, saya mau bertukar pikiran Bu. Ini Bu, murid saya di kelas kan sudah saya amati memang dari hari ke hari. Kenapa sih mereka itu pada saat belajar pada guru yang lain gitu kan Bu? Mereka tuh nggak fokus Bu. Nanti ada yang bercerita, ada yang bermain, ada yang keluar masuk. Jadi setelah saya cari tahu ya kan, setelah saya paham, rupanya anak-anak itu memberitahu saya bahwa guru itu mengajar secara monoton, menggunakan satu metode ceramah. Maksudnya tidak ada kreasi untuk pembelajaran yang menyenangkan sesuai kebutuhan anak-anak Bu Lisna. Mudah-mudahan Bu, setelah kita melakukan coaching ini, Ibu bisa mendapatkan solusinya ya Bu ya. Iya Bu Lisna, itulah yang saya harapkan Bu. Baik Bu. Jadi kan Bu, kira-kira Bu, identifikasi masalahnya itu kenapa ya? Jadi anak-anak itu makanya tidak suka, tidak semangat dalam belajar. Oh gini Bu, identifikasi masalahnya itu seperti gurunya itu Bu, maksudnya udah di posisi zona nyaman, apalagi guru-guru senior ya kan, Ibu tahu sendiri mungkin dari faktor usia, terus dari penggunaan sosial media dan penggunaan laptop, mereka tuh mungkin gaptek Pak bisa dibilang Bu. Karena kan pada zaman dahulu mereka tuh kuliah tidak ada menggunakan komunikasi canggih seperti kita sekarang ini ya kan Bu. Dimana kita kuliah itu kita diarahkan untuk membuat video, cara mengajar yang menyenangkan ya kan Bu. Jadi murid-murid saya itu Bu lemah, lesu, tidak ada yang semangat ya itu. Terlebih kalau saya masuk mereka tuh masih merasa semangat gitu Bu. Jadi saya tanyakan juga kepada rekan saya gitu kan, ada maksudnya teman saya, jadi cara mengajarnya itu Bu maksudnya sama seperti saya tanya, kok Bapak itu mengajarnya seperti itu ya, terlalu monoton gitu. Kan dimana kan guru itu yang apa Bu, digugu dan ditiru ya kan. Sementara Bapak ini cuma datang, duduk, menjelaskan, memberikan latihan, setelah itu keluar. Jadi Bu, sangat berbeda sekali ya Bu ya, guru senior itu dengan guru yang baru seperti Ibu ya. Ini sangat berbeda loh Bu, dari faktor usia juga beda. Iya betul Bu, iya Bu, iya. Bagus sekali Bu Heni sudah memperhatikan anak-anak murid itu kenapa perbedaan belajarnya itu antara Ibu dengan guru yang lain ya Bu. Jadi kan Bu, setelah Ibu melihat hal seperti itu Bu, kondisi sekolahnya seperti itu, rencana apa Bu yang akan Ibu lakukan ke depannya Bu untuk membantu atau menyelesaikan yang kegunda-gulahan akhir itu? Oh, rencana yang akan saya lakukan rencananya itu ya kan Bu. Pertama mungkin saya ngomong secara langsung dulu ya kan Bu sama Bapak itu, saya tanya tadi di kelas ngajarnya kayak mana Pak? Itu saya tanya kan, soalnya anak murid saya menceritakan kepada saya
yang bervariatif gitu kan Bu. Setelah itu mungkin saya melakukan praktek baik ya kan Bu. Saya memberikan contoh cara saya mengajar di kelas, kemudian saya share di grup sekolah Bu. Karena kan di sekolah saya ada grup-grup, jadi siapa saja bisa melihat cara mengajar Bu. Oke, setelah itu mungkin saya memberikan atau mengkasih tahu Bapak itu coba lihat di sosial media. Kan banyak contoh-contoh video pembelajaran yang menyenangkan gitu Bu. Jadi Bu kan setelah Ibu sudah menyusun rencana, langkah-langkah yang sangat baik itu untuk membantu guru-guru senior itu, kira-kira Bu, Ibu ini sekarang butuh dukungan dari siapa Bu untuk agar rencana Ibu itu bisa terlaksana? Kalau dukungan sangat butuh ya kan Bu, karena kalau saya sendiri yang melakukannya pasti nggak akan berjalan ya kan Bu, nggak ada yang mendorong semangat saya. Mungkin dari situ saya minta dukungan yang pertama kali atasan saya kan Bu, kepala sekolah. Mungkin saya menceritakan kronologis kejadian yang saya alami di kelas. Kemudian yang kedua saya akan minta dukungan kepada rekan sejawat saya ya kan Bu. Kan mungkin kalau antara satu guru yang satu dengan guru yang lain, kalau dia berkolaborasi ya kan Bu, bekerja sama dengan baik, hasilnya pasti baik ya kan Bu. Yang terakhir itu mungkin dukungannya dari siswa kan. Gak mungkin nanti gurunya udah bagus ini kan Bu, kalau ibu jadi role model, tiba-tiba muridnya nggak mendukung, pasti kecewa ya kan Bu, ketika masuk di kelas. Itu Bu. Oh, bagus sekali rencana Ibu ya. Sangat bagus Bu, luar biasa. Jadi kan Bu, terakhir nih Bu, saya bertanya ya Bu, nggak apa-apa ya Bu, saya Boleh, tanya lagi. Bu. Selain kita cerita nih Bu, kucing ini kita kan, kira-kira perasaan Ibu sekarang bagaimana Bu? Terima kasih kali Bu Risna, perasaan saya sedikit lega berkurang gitu. Maksudnya saya mengeluarkan unek-unek saya di kelas gitu. Selama ini saya pendam sendiri, saya rasa sendiri. Untuk saya ngomong langsung kepada orang yang tepat itu mungkin nanti saya harus menjaga perasaannya, entah dia terlalu sensitif ya kan Bu. Jadi terima kasih Bu Risna atas waktunya mendengar keluh kesah saya Bu. Masalah Bu Heni, pokoknya kapanpun dan dimanapun saya siap membantu Bu Heni. Begitu juga ketika saya butuh bantuan dengan Bu Heni ya Bu. Ya Bu. Baiklah Bu, sekian ya Bu kita ya Bu. Oke Bu Risna, Tetap semangat Bu dalam mengajar anak didik kita. Semangat. Semangat. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Iya. Oke, alhamdulillah ya Bu, sudah selesai Iya, nih Bu. kursinya ya Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah. Tadi saya ngamati dari kejauhan, saya semangat mendengarnya Bu Disna sama Bu Heni ini ya. Oke nih Bu Disna ya. Setelah saya melihat tadi Ibu melakukan coaching bersama Ibu Heni, ada nih kira-kira yang saya tanyakan sama Ibu, boleh ya Bu ya? Boleh Bu, boleh. Boleh sekali. Oke, bagaimana nih Ibu menilai sendiri, bagaimana Ibu menilai sendiri performa yang tadi ketika coaching? Oh, performa coaching saya itu bagus Bu, baik sekali dia. Beliau bisa menjawab semua pertanyaan yang berbobot itu dengan jawaban yang berbobot juga Bu, serta beliau juga dengan confident, percaya diri gitu Bu, tidak malu-malu Bu, terbuka Bu. Oke Bu. Terus apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Iya Bu. Yang Ibu? Oh, saat saya melakukan coaching itu kan Bu, coaching saya ini Bu, saat saya memberikan pertanyaan, beliau bisa menjawab dengan benar, dengan jawaban yang berbobot, serta beliau juga Bu sudah menemukan langkah-langkahnya atau solusinya dari permasalahan beliau sendiri Bu. Oke Bu ya. Seperti itu ya Bu. Oke Bu Risna. Saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Risna. Boleh sekali Bu, Oke. dengan senang hati. Coret-coretan saya tadi di sini cukup banyak ya Bu Risna. Dari yang saya lihat atau yang saya amati tadi ketika Ibu melakukan coaching bersama Ibu Heni, di mana tadi Ibu sudah melakukannya sesuai dengan proses Tirta ya Bu ya. Alhamdulillah sudah sesuai dengan alur Tirta. Sudah saya lihat terjalin antara coach dengan coach sudah ada. Kemudian selain dari kehadiran penuh, tadi saya melihat juga Ibu sudah mendengarkan aktif terhadap coachingnya dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Heni, dan kemudian sudah sesuai dengan standar yang diinginkan Pak. Seperti itu ya Bu ya. Oke Ibu Risna, boleh saya tanya lagi ya Bu ya? Boleh. Bagaimana ini Bu Risna pendapat Ibu terhadap pengamatan saya tadi? Pendapat saya terhadap pengamatan Ibu itu, terima kasih Bu. Pendapat Ibu itu sudah membangun saya, sudah membuka pikiran saya Bu, karena
menjalankan coaching dengan menggunakan alur. Ibu udah mengamati tadi saat proses coaching tadi. Setelah pendapat saya sih sudah melakukan pengamatan saat proses coaching tadi. Pendapat saya Bu atas pengamatan Ibu itu yaitu pengamatan Ibu memang benar sekali di saat saya melakukan proses coaching tadi itu, di mana coaching tersebut bisa menjawab pertanyaan berbobot, mendengarkan secara aktif, serta kehadiran penuh Bu. Coaching juga di saat melakukan coaching itu beliau juga sudah menggunakan alur cerita, di mana beliau sudah mengidentifikasi masalah, rencana aksinya, langkah-langkah apa yang akan ke depan dilakukannya, serta bertanggung jawab beliau. Oke, Bu Risna, terima kasih atas pendapatnya ya Bu Risna. Namun demikian ya Bu Risna, tapi saya tadi melihat ada juga yang perlu dikembangkan ya Bu Risna ya. Selain daripada kita menjelaskan permasalahan tadi ketika Ibu melakukan coaching bersama coachingnya, di mana Ibu harus bisa menggali potensi coaching tersebut, begitu ya Ibu ya. Oke, bagaimana nih Bu Risna setelah kita melakukan diskusinya, apa perasaan Ibu? Perasaan saya sangat senang sekali ya Bu. Mudah-mudahan dari melakukan coaching ini bukan hanya di sini saja, saya akan terus melakukan latihan coaching saya Bu. Setelah melakukan coaching ini, saya sangat senang sekali karena adanya interaksi yang positif antara saya dengan teman tadi yang coaching saya tadi Bu. Saya juga berharap bisa menggali lagi Bu, lebih baik lagi kompetensi yang baik saat melakukan latihan coaching selanjutnya gitu Bu. Oke, Bu Risna. Oke nih Bu, berdasarkan hasil pengamatan saya secara keseluruhan nih Bu, Ibu sudah mampu menciptakan atau memberikan penilaian yang baik tadi terhadap coaching ya Bu ya. Sebagai penutup nih Bu Risna, saya berharap semoga nanti di lain hari atau di lain waktu kita bisa bertemu kembali atau berjumpa kembali untuk melakukan hal-hal seperti ini ya Bu ya. Ini kan termasuk hal-hal positif juga ya Bu Risna ya, melakukan coaching. Setelah saya melihat tadi hasil dari keseluruhannya, saya tadi melihat prinsip coaching sudah ada, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching sudah ada. Sudah nampak ya Bu Risna ya. Daripada akhirnya mungkin sampai di sini dulu Bu ya Bu Risna ya. Mungkin lain hari kita bisa berjumpa. Terima kasih Bu Risna. Sama-sama Bu Renta. Bu Eni. Bu Renta. Demikianlah hasil demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam bahagia.